Tokoda konnichiwa, balik lagi di channelnya si tukang pamer yang cuma sekedar numpang lewat. Smairu, Smairu, hari ini happy banget guys, karena gue baru kedatangan mainan baru dan kita akan unboxing bareng Ultraman terbaru saat ini, SHF Ultraman Trigger Multi-Type. Ini adalah tribute 25 tahun Ultraman 3, dan bisa dibilang Ultraman Trigger ini adalah Ultraman 3 dari universe yang berbeda. Jadi mirip banget sama Ultraman 3, si Trigger ini punya 3 form. Itu ada Multi-Type yang ini, yang akan kita unboxing hari ini. Terus ada Sky-Type yang lebih lincah, sama Power-Type yang lebih kuat. Benar-benar persis ya sama Ultraman 3. Dan dari segi cerita juga si Trigger ini mirip-mirip sama movie-nya Ultraman 3 yang The Final Odyssey ya. Dan buat gue sih ceritanya nggak semenarik Ultraman Z ya. Ya jadi hampir tiap minggu gue itu udah nggak peduli lagi sama jalan ceritanya. Tapi gue cuma nunggu si Ultraman Trigger ini muncul buat ngegebukin si Kaijunya. Karena adegan pertarungannya ini dibikin dengan keren banget guys. Kalian harus nonton, adegan pertarungannya itu bener-bener bikin kita itu balik ke masa bocil, cuma pengen lihat si Ultraman-nya ini muncul dan bertarung. Dan seperti bocil-bocil zaman dulu juga, kalau udah nonton bawaannya pasti pengen beli mainannya guys. Akhirnya gue pesen ini si SHF Ultraman Trigger Multi-Type. Jadi seperti ini ya tampilan packagingnya, reguler Ultraman. Seperti biasa kayak gini doang. Ini tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri nih. Terus tampak atas, sama tampak bawahnya. Terus tampak belakangnya ada, ya ini kalau nggak ditempel-tempel stiker kayak gini, ini di sini bisa kelihatan si Ultraman Triggernya ya, beberapa posenya. Ini kayaknya sampai saat ini belum ada barang KW-nya, jadi aman-aman aja. Cuman untuk jaga-jaga kalau nanti someday ada barang KW-nya, kalau kalian mau cari yang asli ya, kalian harus perhatiin ini ya, hologram Tamashii Nation, terus logo Tamashii Nation sama logo Bandai. Dan biasanya kalau KW juga nggak berani cantumin logo SHF sama logo seriesnya ya. Ini di masing-masing sisinya ada logo SHF guys. Di atas juga ada logo SHF, dan di belakang ini pasti juga ada logo hologram dari Suburaya Production. Oke, itu aja sih ya. Langsung aja kita buka sama-sama isinya. Seperti ini aja bagian dalamnya. Oh, ini yang pertama kali gua lihat itu bagian face-nya. Face-nya ini detail banget guys. Gila, ini keren sih detailnya. Kayak artefak-artefak kuno yang ada di seriesnya ya. Ini bagian detail di face-nya. Dan ini seperti biasa cuman dapatnya ya alternatif tangan aja gitu. Ada 1, 2, 3, 4 pasang alternatif tangan sama 1 color timer. Biasanya senjatanya akan dipisah, dan kalau dari info yang terbaru kemarin gue lihat sih, pedangnya si Ultraman Trigger ini bakal ada di SHF Ultraman Trigger Dart. Jadi kalau kalian mau pedangnya, mungkin kalian bisa PO dari sekarang ya, SHF Ultraman Trigger Dart-nya. Kita lihat lebih detail lagi aja figurnya seperti apa ya guys. Let's go! Ultraman Trigger Multi-Type. Oke guys, ini dia SHF Ultraman Trigger Multi-Type. Ini aslinya seorang ahli tanaman asal Mars yang bernama Manaka Kengo ya, si Ultraman Trigger ini. Ini bagian mukanya kayak gini guys. Di jidatnya ada bentuk kristal biru, transparan, mirip Ultraman 3. Mata khasnya Ultraman, part bening dengan tekstur di bagian dalamnya. Ada ornamen-ornamen warna emas di beberapa bagian yang di kepalanya sini. Dan ini cukup detail. Nah ini yang gue bilang tadi, detail di bagian face-nya. Sugoi, sculptingannya nih gila banget ya. Depan sama belakangnya full ornamen-ornamen kayak gini semua. Dan ini bahan face-nya cukup lentur kalau dibanding sama punyanya SHF Ultraman Taiga gue ini. Ini lebih lembek sih karetnya. Mungkin sama kayak punyanya Shinkocho Seiho Ultraman 3 kali ya. Nah ini color timernya guys, clear part, warna biru, standar ya. Bagian belakang ada sirip khasnya si Ultraman. Terus di bagian tangan sama kakinya juga masih ada aksen ornamen-ornamen artefaknya juga.
corak yang di bagian badannya ini pakai kombinasi warna khasnya dari Ultraman 3 guys, silver, merah, sama ungunya si Ultraman 3 ini ya. Di sini bentuk coraknya itu ada garis sculptingannya juga, jadi ini kita bisa rasain kalau kita pegang. Nah, untuk aksesorisnya ini kita dapat beberapa pasang optional hand, dapat sepasang tangan relax, terus sepasang tangan buat Severion Kosen, sepasang tangan yang kayak lagi hormat ya. Ini sebenarnya bisa dipakai buat pose kayak Ultraman 3 nih guys, yang kayak gini. Jempolnya kan ini sama-sama nekuk ya. Terus kita juga dapat sepasang tangan mencengkram. Seperti biasa ini juga dikasih color timer yang warna merah waktu berubahnya udah mau habis. Dan ya itu doang aksesorisnya. No! No! Tes artikulasinya, kepala kanan kiri nggak masalah, nengok ke bawah segini, ke atasnya segini. Ball joint di leher sama kepalanya cukup fleksibel. Bagian sini bisa ditarik terus diangkat segini, bisa diputar 360 derajat walaupun face-nya ini agak ganggu, tapi nggak terlalu masalah sih ya. Ada rotasi bagian sini, butterfly joint. Nah, bagian tangan yang sini juga bisa diputar. Double joint sikunya, sama ini pergerakan yang di tangannya standar kayak biasa. Ball joint di bagian dada sama di bagian pinggang. Nunduk, dongak, nendang ke depan, nendang ke belakang, split. Rotasi di paha, lutut double joint, rotasi di kaki, ankle joint, atas bawah, joint sepatu. Tinggi figurnya sama kayak SHF pada umumnya, itu sekitar 15,5 cm. Ini perbandingannya sama SHF Ultraman yang lain, terus perbandingan sama Ultra Monster Series, dan perbandingannya sama Ultraman 3 dari lini Heroes Brave Statue Figure. Buat harga 500 ribuan sih, ini udah oke banget ya. Reguler aja udah cukup sih buat gua. Nggak perlu Shinkocho yang mahal-mahal tapi QC-nya ampas. Dasar bandit company tamak bajingan itu. Oke, sekian video hari ini. Kalau kalian terbantu dengan video gua, jangan lupa di like ya. Klik tombol subscribe-nya biar kalian dapat notifikasi kalau gua upload video baru. See you next video. Swatch!